Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertama-tama mungkin puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat nikmat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk kemudian bersama-sama belajar. Di mana mata pelajaran hari ini saya akan angkat persoalan APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau yang telah mengangkat derajat kita semua umat manusia dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang-terang dan penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan di zaman yang penuh teknologi saat ini. Ya baik adik-adik, jadi seperti yang sampaikan tadi di awal bahwasanya mata pelajaran kita yang akan kita sama-sama pelajari pada sore hari ini yaitu terkait APBN dalam pembangunan ekonomi. Ya baik, mungkin langsung saja sebelum saya menjelaskan persoalan apa itu APBN, mungkin adik-adik ada yang mengetahui atau ada yang kemudian pernah mendengar tentang kata APBN itu. Ya silakan, Rizal. Untuk APBN tadi kita sudah pernah mendengar teman-teman juga bahwa APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Terkait APBN itu saja yang saya dapat Ya betul sekali tadi yang disampaikan oleh Adik Rizal bahwasanya dia menyatakan kalau APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Jadi yang disebutkan oleh Adik Rizal tadi itu adalah kepanjangan dari APBN. Kalau makna atau arti daripada anggaran pendapatan belanja negara itu adalah rencana keuangan tahunan yang kemudian dipegang oleh sebuah kepala negara yang kemudian disetujui oleh anggota DPR seperti itu. Jadi mungkin berbicara persoalan anggaran pendapatan belanja negara kita sampai di situ untuk pengertiannya, karena tadi kita juga ada sedikit bayangan, artinya adik-adik tidak asing persoalan dengan APBN ini. Jadi mungkin saya akan melangkah ke materi yang selanjutnya yaitu penerimaan anggaran APBN ini. Jadi untuk penerimaan anggaran APBN ini itu dibagi menjadi 4. Ada 4 penerimaan. Yang pertama itu penerimaan non pajak, yang kedua penerimaan pajak, yang ketiga penerimaan dari hibah. Hibah itu adalah penerimaan yang diterima oleh negara dari sumbangan swasta. Jadi kalau misalkan ada kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang swasta, itu dia menyumbang, nanti namanya itu hibah. Nanti dia menyumbang di negara namanya hibah. Nah itu akan masuk di APBN atau anggaran pendapatan belanja negara tadi. Begitu. Kemudian mungkin kita akan bahas satu-satu. Persoalan yang pertama adalah penerimaan yang ada dalam negeri. Jadi penerimaan dalam negeri ini misalkan seperti kita kan tinggal di Sulawesi Tenggara, Kendari. Jadi kita itu tidak asing dengan persoalan tambang, tentang tambang batu bara atau tambang nikel. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya ketika misalkan kayak di Morosi ada pabrik nikel, jadi mereka itu kemudian membayar yang namanya uang pajak. Nah uang pajak ini itu dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja negara. Sebenarnya kalau berbicara soal penerimaan itu dia antara penerimaan yang 1, 2, dan 3 sampai 4 itu dia berbeda tipis, hanya dibedakan dengan sedikit instansi yang sudah diterima seperti itu. Yang kedua ada yang namanya penerimaan dari pajak. Jadi kawan-kawan yang tiap tahunnya itu membayar pajak, misalkan pajak motor, pajak bumi dan bangunan, nah itu akan masuk di kas negara. Sehingga kemudian kas negara itu digunakan oleh pemerintah untuk menunjang perekonomian di negara kita sendiri ini. Seperti itu. Yang ketiga ada penerimaan bukan pajak. Jadi penerimaan bukan pajak ini sama tadi dengan penerimaan dalam negeri. Ketika misalkan ada kayak usaha-usaha yang dilaksanakan, nah itu nanti akan masuk di APBN seperti itu. Dan yang ketiga dan yang keempat yang terakhir itu
hibah. Nah, tadi yang sudah katakan bahwasanya hibah itu adalah sumbangan dari pihak swasta kepada negara. Jadi ketika misalkan ada kayak sekolah swasta, makanya kenapa kawan-kawan itu yang kemudian mencari perguruan tinggi atau sekolah, carinya itu di perguruan tinggi negeri karena memang biayanya lebih sedikit daripada swasta. Karena di pihak swasta ini mereka akan membayar kepada negara. Makanya orang-orang yang kemudian mengelola lembaga swasta itu mereka akan memberikan uang-uang yang kemudian akan dibayar oleh peserta didiknya untuk menunjang tadi. Karena pihak swasta itu ada kayak iuran hibah itu, dan hibah itu wajib dibayarkan oleh pihak swasta kepada pihak negara, seperti itu. Mungkin persoalan penerimaan ini ada adik-adik yang mau bertanya supaya kita tidak terlalu banyak berbicara. Seperti itu. Ya, silakan Adik Dito. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita sekarang sedang belajar persoalan APBN. Yang kita ketahui bersama bahwa APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, betul. Jadi, APBN ini dia berguna untuk kemudian menunjang daripada anggaran daripada negara. Itu yang tadi dari Pak Guru paparkan. Karena memang yang saya tangkap anggaran dari APBN ini masuk daripada pembangunan daripada negara, baik itu bentuk usaha ataupun swasta. Itu mungkin Pak Guru bisa pahami dari pertanyaan saya. Ya. Jadi memang tuh apakah APBN ini didapatkan dari usaha-usaha milik negara. Kemudian kalau memang tuh APBN ini didapatkan dari usaha-usaha milik negara, kemudian dikelola untuk negara, kenapa harus ada utang Indonesia yang kemudian pada hari ini begitu banyak? Mungkin itu saja Pak. Iya, baik, bagus sekali pertanyaan dari Adik Dito yang mengatakan bahwasanya dengan banyaknya kemudian penerimaan, ada 4 bagian dari penerimaan itu kemudian dimasukkan di anggaran pendapatan belanja negara. Nah, dengan adanya tunjangan-tunjangan yang kemudian diterima oleh pemerintah, mengapa ada utang? Jadi seperti ini, saya jelaskan bahwasanya mengapa kemudian Indonesia itu berutang. Ibarat kata sama dengan misalkan antara adik-adik sini ada 50 orang. Nah, antara yang satu dan yang misalkan antara si A dan si B itu otomatis pasti saling membutuhkan dia. Kalau di zaman lalu kan ada istilahnya barter, toh? Nah, kalau sekarang istilah barter itu kan sudah tidak, maksudnya sudah klise. Kalau bahasa sastranya sudah klise, jadi dia sudah tidak digunakan. Makanya kenapa kemudian muncul istilah utang ini? Jadi tidak semua negara itu tidak memiliki utang. Jadi seperti ini. Meskipun negara Amerika sekalipun itu memiliki utang sebenarnya. Kenapa? Karena untuk menunjang. Kalau misalkan sebuah negara hanya menerapkan apa-apa yang kemudian diterima dalam negara itu sendiri, otomatis dia tidak akan diterima. Makanya kenapa kemudian ada golongan-golongan negara kayak negara maju, negara berkembang, sampai negara yang ke belakang. Nah, dia di situ. Bahkan kita melihat bahwasanya utang Indonesia dan utang Amerika kan lebih besar utang Amerika. Sedangkan Amerika dikatakan atau tergolong sebagai negara yang maju. Jadi sebenarnya semakin tinggi utang daripada tiap negara itu saya katakan bahwasanya semakin maju negara itu. Karena memang perekonomian artinya ketika misalkan uang yang masuk di dalam negara dari negara lain, otomatis uang itu kan akan diputar oleh negara. Karena memang kalau kita hanya mengharapkan daripada apa yang diterima tadi empat penerimaan itu tidak cukup. Apalagi dengan berapa jiwa di Indonesia, berapa juta. Otomatis kan kurang kalau hanya kita mengharapkan biaya-biaya tadi yang masuk. Makanya kemudian perlu pemerintah itu ada istilahnya utang kepada negara lain untuk kemudian menutupi kekurangan-kekurangan itu seperti itu. Jadi mungkin itu bagaimana ada penanya? Mungkin masih kurang paham atau masih ada yang ditanyakan? Mungkin jelas ya Pak. Ya. Jadi begitu dia, kalau persoalan kita berbicara persoalan APBN dia sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh dengan apa yang ada di kehidupan kita seperti itu. Karena setiap tahun kan kita ini pasti bayar pajak kan. Jadi orang atau warga negara yang baik adalah warga negara yang kemudian dibayar pajak seperti itu. Jadi ketika misalkan kita menginginkan perekonomian Indonesia itu berkembang atau kita ingin menjadi negara yang maju, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri bayar pajak misalkan atau kecil. Karena itu akan dimasukkan di dalam kas negara.
kemudian dikelola kembali untuk masyarakat. Jadi sebenarnya uang-uang negara atau uang-uang yang kemudian kita bayarkan kepada negara itu pasti akan dikembalikan kepada kita, meskipun tidak seluruhnya, karena ada kemudian tunjangan-tunjangan yang akan dibayarkan, kayak misalkan tenaga pengajar, kayak kan dijaga oleh negara seperti itu. Jadi pasti perlu atau pasti setiap negara itu memerlukan banyak dana, kemudian bagaimana mesejahterakan masyarakat seperti itu. Jadi kita berbicara tadi persoalan APBN dan penerimaan. Nah, sekarang kita perlu tahu apa-apa saja pengeluaran yang kemudian dikeluarkan atau dari APBN ini kemudian dikeluarkan kemana saja uang-uangnya. Jadi misalkan kita bayar pajak, ini uang pajak ini dikemanakan? Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara persoalan pengeluaran tidak perlu kita bicara lagi. Kayak misalkan gaji-gaji tiap honorer atau tiap pegawai yang ada di Indonesia itu darinya ke sini dana lagi seperti itu. Kemudian pembangunan kayak jembatan, terminal itu kan menggunakan APBN, tidak menggunakan APBD. Jadi ada perbedaan antara APBN dan APBD. Kalau APBN dia skalanya lebih besar karena jumlah dananya juga lebih banyak. Kalau APBD dia itu sub, artinya dana yang dari APBD ini akan seluruh kepada APBD. Jadi kemudian dikelola untuk menunjang perekonomian dalam hal ini. Kalau misalkan mereka membangun, mereka hanya membangun hal-hal yang kayak sub tidak besar seperti itu. Kalau misalkan kayak membangun jembatan berkali atau membangun semacam sekolah, nah itu kan pasti menggunakan biaya APBN dan APBN ya. Jadi pengeluarannya sebenarnya kalau kita bicara soal pengeluaran tidak jauh-jauh dari kita, pasti kembali ke kita. Kalau misalkan ada yang anaknya atau ada yang orang tuanya guru, nah itu akan merasakan APBN tadi itu masuk ke bapaknya misalkan guru, berarti dia terima APBN, kemudian disejahterakan itu seperti itu. Mungkin persoalan pengeluaran ini ada yang mau ditanyakan supaya saya tidak berbicara sendiri, adik juga paham persoalan pengeluaran. Ya silakan adik Leris. Jadi Bapak kan tadi bahas tentang APBD. Ya. Dari pertanyaan saya itu, mengapa banyak sekali pegawai pemerintahan daerah yang korupsi? Apa pemerintah tidak menurunkan dengan pengawasan yang ketat? Jelaskan secara detail. Oh iya, baik. Jadi berbicara persoalan APBN, APBD dan korupsi, nah itu tidak akan jauh-jauh. Jadi kalau kita berbicara persoalan korupsi, sebenarnya itu dia meskipun kita mengawasi oleh Tuhan sekalipun, kalau misalkan dari diri kita itu mau korupsi, pasti korupsi. Jadi kenapa kemudian muncul kayak korupsi di APBN dan APBN, APBD, bahkan sekarang APBD itu dana desa itu, BUMDes ada yang korupsi sekarang. Nah, kenapa kemudian hal itu terjadi? Jadi kalau hal itu terjadi sebenarnya singkat saja, pasti kalau misalkan dia sudah cukup, nah berarti dia serahkan. Kalau misalkan tidak ya berarti dia makan duit. Jadi sebenarnya kalau persoalan korupsi itu dikembalikan sama pihak-pihak yang kemudian mengkorupsi tadi ini. Kalau misalkan adik Leris juga duduk di sebuah jabatan, misalkan kepala desa Lembu, Konawe Utara, kemudian tidak terbesit sedikit pun di otaknya atau di kepalanya adik Leris untuk korupsi, pasti tidak akan korupsi. Tapi kalau misalkan ada sedikit niat korupsi, pasti korupsi. Dan kemudian kita melihat kayak sekarang banyak kayak serangan fajar. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti menerima serangan fajar, seharusnya jauh menerima. Kenapa? Karena ketika misalkan adik-adik menerima serangan fajar, yang dengan percaya pasti yang adik pilih kalau misalkan dia menang, dia akan mengganti uang tadi. Misalkan dia mengeluarkan dana sekitar 500 juta, nah otomatis dia akan menuntut dulu uangnya itu, baru kemudian dia akan melakukan pembangunan. Karena tidak ada orang yang menuntut, semua pasti menguntung. Jadi kalau misalkan adik-adik menerima serangan fajar, saran saya buat saja supaya untuk minimalisir korupsi tadi. Mungkin ada yang bertanya lagi persoalan pengeluaran atau APBN atau APBD? Ada Pak? Ya silakan adik Leris. Oh tidak ada. Jadi mungkin persoalan materi kita tentang APBN dalam pembangunan itu cukup sekian dari saya, karena waktu juga mungkin sudah keluar ini, sudah jadi istirahat, jadi adik-adik juga perlu kemudian terisi atau tambahan gizi, kemudian sebentar melanjutkan mata pelajaran yang lain. Jadi mungkin materi saya cukup sekian. Untuk minggu depan mungkin kita akan lanjutkan persoalan APBN.
Jadi mungkin dari saya sekian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang mau keluar ya. Yang mau keluar istirahat makan ya silakan. Ya. Buset.